Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Jadi di video kali ini gue pengen membahas memori laptop. Tapi yang mau gue bahas ini adalah memori dari platform baru, yaitu adalah memori DDR5. Tepatnya untuk di laptop, karena sekarang ini udah banyak bermunculan laptop dengan platform memori DDR5. Terutama untuk AMD Ryzen 6000 series, yang dimana Ryzen 6000 series ini nggak mendukung untuk memori DDR4, jadi rangkaian laptop terbaru mereka semua menggunakan RAM DDR5. Dan masih juga ada beberapa stigma, mungkin dari penonton gue juga masih ada yang ngerasa kalau RAM DDR5 ini satu kepingnya bisa dibilang dual channel. Padahal sebenarnya itu masih agak sedikit keliru, nanti gue juga bakalan jelaskan. Tapi sebelum itu, kita bakalan lihat dulu nih memori yang ada di sebelah gua. Ini memori dari Kingston. Ya, ini sebenarnya varian yang basic ya, serinya. Jadi bisa dibilang ini Kingston SODIMM DDR5 aja. Yang ada di gua ini adalah dengan kapasitas 2 kali 16 GB. Jadi totalnya 32 GB. Untuk ratingnya ini ada di 4800 MHz dengan timing CL40 di 1,1 volt. Ya, untuk memori DDR5 memang sejauh ini belum ada yang di atas 4800 MHz untuk laptop. Kalau di PC desktop itu udah banyak. Ada 5200, ada 5600, ada 6000, bahkan udah ada juga yang DDR5 6400. Nah, nanti juga gue bakalan jelasin apa perbedaan dari modulnya sendiri antara DDR5 dan DDR4. Siapa tahu yang awam juga masih bisa aja keliru gitu, udah beli memori DDR5 ternyata laptopnya DDR4. Tapi ya sejauh ini yang bisa gue kasih tahu adalah bahwa harga dari SODIMM DDR5 sendiri sebenarnya masih cukup tinggi. Untuk harga 32 GB-nya aja itu sebenarnya jauh lebih mahal daripada DDR4 3200 MHz yang dual channel juga. Jadi itu sebabnya juga kenapa untuk rangkaian laptop gaming atau laptop non-gaming yang udah menggunakan RAM DDR5 itu pasti harganya jauh lebih tinggi daripada biasanya. Berbeda dengan memori DDR4, karena DDR4 harga udah murah. Tapi ya gue tetap berharap ya, karena pasti kedepannya harga memori DDR5 ini juga bakalan jadi jauh lebih terjangkau lagi seiring berjalannya waktu, sampai dengan memori DDR4 itu bakalan mati secara perlahan gitu ya. Ya, tapi untuk saat ini sih harusnya belum, karena ini eranya masih baru banget untuk DDR5. Kita bakalan langsung aja ke pengujiannya dan juga cara upgrade-nya. Gimana sih upgrade memori DDR5 di laptop? Di sebelah gua di sini udah ada laptop sampel yang memang bakalan jadi bahan pengujian juga. Nanti kalian bakalan lihat juga benchmarknya. Laptop yang gue pakai ini adalah Asus ROG Strix G513RC. Kebetulan laptop ini menggunakan AMD Ryzen 6000 series, yaitu Ryzen 7 6800H, yang dimana ini secara platform nggak ada untuk memori DDR4-nya. Abis itu kenapa gue pilihnya yang AMD juga, selain karena ini spesifik cuma ada DDR5 aja ya untuk CPU-nya, dan juga untuk rangkaian laptopnya, gue pilih yang AMD ini dikarenakan tentunya pasti banyak stigma tentang AMD kalau misalkan pakai RAM-nya single channel, itu performanya bakalan loyo. Jadi nanti gue bakalan bandingin, karena di sini laptop bawaannya kebetulan single channel, cuma 8 GB aja. Kita bakalan bandingin sebelum di-upgrade menggunakan 8 GB single channel DDR5, dan juga menggunakan 32 GB dual channel dari Kingston yang satu ini. Ada dua sebenarnya, tapi maksudnya satu kit. Nah, sebelum masuk ke cara upgrade-nya, gue mau kasih tahu dulu bahwa memori DDR5 satu keping itu sebenarnya masih bisa dibilang single channel. Tapi kenapa waktu itu CPU Z ngebacanya dual channel? Itu dikarenakan ada perbedaan antara DDR4 dan juga DDR5. Di mana DDR5 ini untuk busnya itu dia menggunakan 2 kali 32 bit. Sementara untuk memori DDR4 per kepingnya dia punya bus 1 kali 64 bit. Sebenarnya total busnya itu sama-sama 64 bit, tapi karena dia punya 2 kali 32 bit, sebenarnya secara performance akan berjalan lebih efisien. Ditambah lagi voltasenya juga sangat kecil di 1,1 volt untuk 4800 MHz. Bayangin coba kalau misalkan laptop dipasang RAM DDR4 4800 MHz. Bahkan sampai saat ini yang paling tinggi itu masih di 3200 MHz 1,2 volt aja. Jadi secara bandwidth bakalan jauh lebih efisien, sehingga menyebabkan performa single channelnya pun akan jauh lebih baik daripada single channel DDR4. Kurang lebih seperti itu. Tapi nanti kita akan lihat juga perbandingan single channel DDR5 versus dual channel yang kapasitasnya udah ditambah. Nah, mungkin beberapa dari kalian itu kan kadang suka bingung nih ya, Bang, laptop gue tapi laptopnya jenisnya ini, tipenya ini, pakai RAM-nya itu kira-kira yang cocok
RAM jenis apa ya, yang ratingnya berapa ya, yang timingnya berapa ya, gue bingung bang. Nah sebenarnya kalau kalian berencana mau pakainya dari Kingston juga, itu Kingston nyediain di website. Kalian bisa buka kingston.com/id/konfigurator. Nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi dan juga di pin komen ya. Kalian kalau udah buka nanti ada halamannya kayak begini. Abis itu kalian bisa search aja nih untuk sistem perangkatnya gitu ya. Misalnya kayak gua di sini kan tadi pakai Asus ROG Strix G513. Nah, ini tinggal search aja nih, cari. Abis itu nanti ketemu nih. Nah, yang gua kan versi yang 2022 ya, yang pakai Ryzen 6000 series. Nah, yang ini nih tinggal diklik aja. Nanti udah ada datanya semua, bisa pakai RAM-nya yang jenisnya apa. Nah, di sini kan udah kelihatan juga tuh nomor komponen sistemnya ada G513RC yang kayak punya gua. Nah, di sini ada di bawahnya itu jenis-jenis RAM yang bisa dipakai tuh, yang DDR5 4800 MHz, CL40. Nah, itu bisa dipakai semua nih jenis-jenis yang ini, yang 8GB, 16GB, 32GB, itu kalian bisa pakai. Atau misalkan laptopnya udah agak lama gitu, kayak misalkan Asus ROG Strix GL503. Nah, di sini juga bakalan ada tuh ya, ada GL503 VD bahkan yang udah jadul-jadul. Kalian bisa lihat di sini dan bisa cek tuh nanti maksimumnya 32GB. Terus kalau kalian search ke bawah, nah ini GL503 semuanya ya, DBXXXX. Nah, itu kalian bisa lihat nih di sini bisa pakai RAM yang mana aja tuh. Berarti pakainya direkomendasikannya yang 2666 maksimumnya. Dan maksimumnya kapasitasnya itu ada di 16GB nih. Tapi sebenarnya maksimumnya bisa 32GB. Maksudnya bisa 16 gitu. Jadi dual channel 32GB-nya kayak gitu. Nah, jadinya kalian bakalan gampang deh semisal mau upgrade memori laptop kalian, karena tinggal search aja tuh. Pastikan kalian tahu lah jenis dan tipe laptop kalian itu apa, tinggal search doang, langsung ketemu, bisa upgrade-nya kapasitasnya mentoknya berapa, habis itu bisa menggunakan memori jenisnya yang seperti apa. Oke, jadi ini laptopnya tuh bautnya udah gue cabut-cabutin ya untuk mempersingkat waktu. Ini juga udah gue pada kletek-kletekin, jadi tinggal buka aja. Ya karena cara buka laptop itu bagian cover bawahnya beda-beda ya, intinya ya buka dulu bautnya semua, habis itu kalian congkel-congkel nih di sini. Kalau misalkan ada stiker garansi, sebaiknya kalian hubungi dulu ya service centernya, takutnya garansinya void. Jadi pastiin dulu untuk ngebongkar sendiri itu nggak bermasalah dengan garansi. Sejauh ini sih kalau ROG bongkar sendiri nggak apa-apa ya, selama nggak ada cacat fisiknya itu masih bisa diklaim. Jadi habis itu tinggal buka aja. Hati-hati kalau misalkan laptopnya ada LED RGB yang di bagian bawah ya, karena pasti ada kabel-kabel fleksibel gitu. Ini nggak gue cabut ya untuk kabel-kabel yang kecil-kecil gini. Termasuk untuk baterai juga ini nggak gue cabut. Ya, untuk di sini sebenarnya seharusnya dicabut ya untuk ini, habis itu ini, itu dicabut dulu tuh ya semuanya. Kalau bisa. Ini gue cuma untuk sekedar contoh aja gitu. Intinya kan slot RAM-nya tuh ada di sebelah sini ya. Ada di sebelah sini dan kita tinggal pasang aja. Tapi sebelum itu gue mau bandingin dulu nih bedanya DDR4 dan juga DDR5. Ya kalau misalkan kita lihat sekilas begini, itu sebenarnya mirip-mirip aja ya. Kayak nggak ada bedanya nih DDR4 sama DDR5. Terus kalau misalkan kita bandingin begini juga, itu udah mulai kelihatan ada bedanya. RAM DDR5 itu sedikit lebih pendek, beberapa mili lah ya. Beberapa mili lebih pendek. Dan kalau kita bandingin lagi, di bagian ininya nih, slotnya itu berbeda ya. DDR5 tuh lebih ke kiri sedikit dia, bener-bener kayak agak presisi di tengah gitu, tapi sebenarnya nggak presisi banget. Jadi semisal kalian colokin ini di slot DDR4, tentu ini nggak akan muat. Oke, jadi jangan beli DDR4 untuk DDR5, begitu pula sebaliknya ya. Nah, untuk cara upgrade ya sebenarnya ini mirip-mirip sih kayak memori DDR4. Jadi ini tinggal dibuka nih. Ini kan ada semacam kayak heatsinknya ya. Ada lemnya gitu. Tuh, ada semacam kayak thermal padnya. Tapi bukan thermal pad, ini lempengan doang sebenarnya. Penting nggak penting sih kalau kayak gituan. Sebenarnya lebih bagus kalau ada thermal padnya. Nah, ini tinggal buka aja. Buka itu di sini ada kayak penguncinya ya di kanan kiri. Tinggal dibarengin gini bagian kanan kirinya. Nanti dia bakalan ngangkat.
Habis itu cabut aja. Nah ini RAM bawaannya ini IC Samsung. Kalau yang Kingston ini dia IC-nya tuh dari Micron kalau nggak salah ya. Nah, ini RAM bawaannya 8GB DDR5. Kalau rating sama ya, sama-sama 4800 CL40. Habis itu kita tinggal pasang aja. Nah ini tips dari gua. Ketika kalian mau menggunakan RAM DDR5, usahakan kalian colokin single channel dulu karena gue sempet nyoba, gue langsung colokin dua-duanya, itu dia nggak mau masuk BIOS, jadi laptopnya boot loop gitu. Jadi cobain dulu single channel kayak begini, ya. Abis itu kalian coba nyalain dulu aja laptopnya. Kalau misalkan udah berhasil booting, abis itu kalian matiin lagi dan kalian tinggal pasang RAM di slot keduanya. Untuk nyobanya kayak gitu. Takutnya kalian udah pasang dua-duanya, udah ditutup semuanya, abis itu kalian bakalan kerepotan bongkar-bongkar lagi. Jadi tips gue sih pasang satu dulu. Nanti kalau udah bisa booting, pasang satu lagi. Tapi karena ini cuma untuk nyoba, jadi ya udah. Caranya kurang lebih kayak begitu ya. Untuk pemasangannya, ini nggak perlu dibengkek-bengkek lagi kuncinya. Jadi tinggal pasangnya miring begini. Yang ini terbalik. Nah, kalau yang ini posisinya agak kebalik ya. Jadi nggak sama posisinya. Jadi pasangnya memang agak ngangkat gitu, nanti dorong aja ke bawah. Nah, nanti pas dia ada bunyi klik gitu. Kalau udah, ya udah. Kalian bisa pasang lagi kabel-kabel baterainya gitu ya. Kalau misalkan ini lampu RGB di bagian bawah juga dicabut, ya berarti kalian pasang lagi juga. Terus tinggal tutup covernya seperti biasa gitu. Usahain nih kabel ini jangan menghalangi fan ya. Nanti fan-nya takutnya kena ini malah bermasalah nanti kabelnya. Jadi usahain ya tetap di bagian bawah situ gitu. Itu udah tinggal tutup gini aja, baut beres. Nah sekarang kita lanjut aja ke perbandingan performance-nya seperti apa ya. Oh ini lupa nih bagian ininya, belum ditempel lagi. Ya udah nggak apa-apa lah. Ini soalnya nanti mau gue balikin lagi. Oke, kurang lebih kayak gitu. Sekarang kita ngelihat perbandingan performance-nya gimana antara single channel 8GB dan juga versi udah di-upgrade 32GB dual channel. Kurang lebih begitu. Oke, di sini gue ngecek lewat benchmark sintetik dulu ya. Ini adalah Cinebench R23. Kalau kita lihat di sini performance multicore-nya ada peningkatan, tapi sebenarnya bisa dibilang ini minor banget. Jadi memang di skenario seperti Cinebench ini sebenarnya memori itu nggak terlalu begitu pengaruh antara single channel dan dual channel. Tapi kalau kita ngomonginnya di skenario productivity lain seperti Adobe Premiere, ini export time-nya lumayan banget loh. Karena dengan single channel, ini project yang biasa gue pakai buat benchmark itu selesai dalam waktu 1 menit 44 detik. Tapi ketika menggunakan dual channel dan 32GB totalnya itu beres dalam waktu 1 menit 27 detik aja. Jadi kalau durasi videonya lebih panjang, bakalan lebih menghemat waktu banyak lagi tuh. Gue ngecek juga lewat Geekbench 4 ya untuk performance multicore di bagian memory score-nya. Ini pas single core itu dapat skor di 5003, sementara pas udah di-upgrade ke dual channel 32GB itu skornya 6859. Jadi bedanya jauh banget. Yang menandakan apa? Kalau skenario penggunaannya itu lumayan memori intensif, ini berarti peningkatannya bahkan bisa di atas 20% cuy. Salah satu peningkatan yang cukup signifikan itu juga ada pada game Far Cry 6, dimana kalau kita menggunakan single channel, itu rata-rata FPS-nya cuma di 70 dengan 1% minimum di 63. Dan ketika kita menggunakan dual channel, itu naiknya jauh banget, karena udah bisa 82. Ini dengan spesifikasi yang sama loh, meningkat FPS-nya segini, 12 FPS. Dan sesuai dugaan gua, ketika kita main Valorant, itu peningkatannya bakalan jauh signifikan banget. Itu dari 226 rata-ratanya meningkat jadi 293. Di atas 20% bahkan ini meningkatnya. Begitu pula dengan 1% minimum FPS-nya yang juga naiknya jauh banget. Dan untuk game lain kurang lebih seperti ini perbedaannya. Kalau kalian lihat data benchmark ini, seharusnya kalian bisa ngelihat kalau peningkatan tetap ada ya. Tapi kan ini nggak semua gamenya CPU bound, jadi tentu ada yang bedanya itu memang tipis-tipis aja. Di sini juga gue pakai settingnya nggak yang terlalu paling mentok ujung banget, jadi gue mengusahakan GPU-nya itu bebannya nggak terlalu berat. Nah kurang lebih begitu ya cara pemasangannya. Itu gue praktekin hanya sekedar caranya aja ya. Jadi kalau misalkan kalian mau yang bener sebenarnya ya baterainya dicabut dulu gitu. Tapi itu gue lakuin semua karena tesnya udah gue jalanin sebelum-sebelumnya. Nah, kesimpulan dari gua sih menurut gua untuk SODIMM DDR5, terutama spesifik ini untuk di laptop ya. Bisa gua bilang RAM DDR5 di laptop ini meskipun single channel sebenarnya udah lumayan oke performanya. Nggak seburuk di DDR4.
jauh-jauh lebih baik. Karena 1% minimum FPS-nya juga udah bagus, misal buat jalanin game. Apalagi biasanya ini platform AMD Ryzen, kalau pasang single channel bedanya udah jauh banget. Tapi setelah kita cek tadi, sebenarnya performance-nya itu nggak terlalu jauh antara single channel dan dual channelnya. Tapi ketika kita menggunakan dual channel, apalagi kapasitasnya bertambah, tentu ini bakalan jauh lebih optimal lagi. Jadi CPU-nya bakalan jalan lebih well optimized. Bisa kalian lihat juga tadi, terutama di game yang CPU bound seperti game e-sport kayak Valorant, itu peningkatan FPS dan 1% minimum FPS-nya juga jadi jauh sangat-sangat baik. Terutama semisal kalian punya productivity yang lebih, seperti menggunakan softwarenya Adobe After Effects, habis itu Adobe Premiere, atau kalian menggunakan software seperti Blender. Jadi tetap punya pengaruh antara single channel dan dual channelnya. Yang berarti apa? Semisal satu keping kalian anggap udah dual channel, itu tandanya kalau kalian menggunakan dua keping tentu nggak akan ada efek performance apa-apa lagi, ya. Dan bukan berarti naruh dua keping memori itu jadinya quad channel. Nggak seperti itu hitungannya, ya. Kalau kalian cek motherboard di PC desktop pun, itu dia menyebutkan dual channel, bukan quad channel. Tapi dengan bus yang berbeda ini punya efek yang memang jauh lebih efisien daripada memori DDR4 sendiri. Semoga kalian paham ya apa penjelasan gua, dan ini gue juga udah berusaha untuk menjelaskan sesederhana mungkin. Oke, komen di bawah menurut kalian gimana. Mudah-mudahan ya RAM DDR5 cepet murah harganya ya. Gue Supki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.